Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah yang berjudul Diincar Penghuni Pabrik Tua bagian kedua. Oke, saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya cuma mau meluruskan, pabrik yang saya ceritakan bukan pabrik gula Kalibagor. Alasannya kenapa saya pakai foto itu, karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang saya ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Sebelumnya saya menunjukkan belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru akan menangkap belalang itu. Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Saya sama sekali nggak mikir akibatnya. Sampai di rumah saya mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Saya mengaji di sebuah surah dekat rumah. Nggak ada hal-hal istimewa yang terjadi sampai setelah mengaji, teman saya sebut saja Endah menghampiri saya. Endah itu cowok tetangga sekaligus tempat ngaji saya. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia nggak kayak anak biasa. Dia lebih suka sendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa lihat hal begituan. Saya sendiri kalau mandang dia biasa aja, karena dulu waktu TK saya sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, saya nggak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama saya. Kejadiannya waktu saya mau pulang, Endah memanggil saya. Kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyakan bikin saya nggak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Saya yang bingung otomatis balik tanya, apa maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surah memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat saya memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil mengikuti kamu dari tadi, kata Endah. Saya merinding mendengarnya. Saya ikut-ikut memandang kebun pisang, tapi saya nggak lihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Kamu bohong ya, kata saya. Endah sekarang ganti memandang saya, wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku nggak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Saya udah nggak tahu lagi cara merespon si Endah ini. Tapi jujur saya juga merasakan hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang menjemput saya di surah. Katanya perasaannya nggak enak. Padahal azan isya saja belum. Saya sempat ngelirik ke Endah yang masih melihat pohon pisang. Malam itu saya nggak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali, tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu saya tidur masih bareng ibu sama bapak. Satu ranjang, tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur sama ibu. Ibu kayaknya udah tidur pulas di samping saya. Sampai jam 1 dini hari saya masih nggak bisa tidur. Soalnya ada perasaan yang nggak enak sekali, tapi saya maksa buat merem. Mungkin dengan begitu saya bisa tidur. Ternyata nggak berhasil, saya masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin gak nyaman. Saya akhirnya membuka mata, betapa kagetnya saya. Waktu membuka mata, di atas perut saya ada anak kecil botak, tubuhnya seukuran tubuh saya, duduk dan melotot ke arah saya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, badan saya nggak bisa gerak, nafas juga tersenggal. Karena ketakutan saya refleks nyolek ibu di samping saya. Bu, bangun bu, kata saya.
Ibu akhirnya bangun dengan enggan, tapi begitu melihat saya yang gak beres, ibu langsung tanya dengan wajah khawatir. "Ada apa toh nak?" tanya ibu. Gak tahu apa yang terjadi, bibir saya kayak berat buat ngomong. Ibu semakin bingung, begitu beliau menyentuh kepala saya yang panas, ibu jadi semakin panik. Saya akhirnya bisa melawan rasa takut saya dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut saya. Posisi saya tidur menghadap atas, tapi alih-alih saya ngomong itu, saya malah ngomong, "Bu, bacakan Al-Fatihah Bu, bacakan Bu." Dengar saya ngomong itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya nggak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi saya akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga saya. Ibu akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan saya, sementara saya masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali nggak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah Narno mendekati saya. Beliau duduk kemudian tanya sama saya, "Hari ini kamu ngapain saja sih nak?" Saya masih diem, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoakan air itu. Saya yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Saya nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini, karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini dan ajak saya ngobrol terus. Setelah minum, anehnya saya jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, "Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini?" Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah, "Anak ini sudah mengusikku." Saya tidak bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan ibu tampak bingung memandang saya dari samping pintu kamar. "Mengusik yang bagaimana maksudmu?" kata Mbah Narno. "Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini." Mbah Narno hanya diam. Saya bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya, masih dengan nada membentak, "Kamu minta apa sekarang?" tanya Mbah Narno. "Aku minta anak ini," jawab makhluk itu. Saya yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan, tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. "Tidak bisa," Mbah Narno melanjutkan, "kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu." Saya nggak tahu apa-apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi saya bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi saya. "Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan," kata Mbah Narno. "Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu." Saya cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi saya minuman yang diberi doa. Kondisi saya semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya saya sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang saya tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang saya lakukan, sehingga mengincar saya, sedangkan teman-teman saya tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin saya. Itu karena saya punya darah hangat, atau dalam bahasa Jawanya anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbah Narno, seolah-olah bapak nggak mau saya mendengar itu. Lain kali saya bakal ceritakan maksud anget getih itu.
karena ini menyangkut masa lalu saya, jauh ke masa lalu, bahkan sangat saya baru bisa jalan, tapi sabar ya. Intinya Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi saya dan melarang keras saya untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Saya akhirnya nurut, dasarnya saya memang penurut. Lalu apakah semua terhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Saya punya 2 adik, jarak umur adik saya yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adik saya yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, saya sama adik saya yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik saya nggak tahu apa-apa soal kejadian saya didatangi makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik saya masih menginap di rumah nenek saya yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik saya ke sana. Adik saya ke sana ketika mengejar layangan putus. Apakah adik saya celaka? Jawabannya tidak, karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah saya. Apa yang saya akan ceritakan ini akan sangat panjang karena saya mencoba menyajikan kenangan ini secara detail persis seperti apa yang terjadi dulu. Yang saya ingat adalah waktu itu sore hari. Saya meringkuk di atas ranjang sendirian. Saya baru aja nangis seharian karena pagi tadi ibu pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluarga saya benar-benar lagi dalam keadaan buruk. Ibu kerja buat bantu bapak. Bayangin saja saya masih kelas 3 SD dan ibu nggak ada. Ibu bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagi saya itu nggak cukup. Karena saya nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Nggak ada yang tahu saya nangis seharian, termasuk 2 adik saya yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin saya pas azan maghrib. Beliau menyuruh saya mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan saya, karena nggak tahu kenapa badan saya kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja nggak sanggup. Akhirnya saya cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa saya bangun dan akhirnya saya cerita pas bapak periksa kening saya. Beliau kaget karena badan saya panas sekali. Sampai di sini dulu ya, kami akan melanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.